Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas lapas kelas 2A Karawang gagalkan upaya selundupan narkoba dalam lauk daging ayam untuk diberikan ke warga binaan. Seorang warga jadi korban penganiayaan anggota geng motor di Kota Bandung hingga luka parah di kepala. Polisi terus mendalami peran 7 tersangka perusak rumah singgah ibadah di Sukabumi. Ya, kelompok geng motor kembali beraksi. Di Kota Bandung, seorang warga menjadi korban penganiayaan anggota geng motor hingga alami luka parah di kepala. Rekaman video menunjukkan aksi brutal anggota geng motor di kawasan Sulanjana dan Taman Sari, Kota Bandung pada Kamis dini hari. Satu pria tiba-tiba dikeroyok dan dianiaya dengan senjata tajam. Sebelum kejadian, sekelompok orang bermotor mondar-mandir di kawasan Taman Sari dan Sulanjana sambil membawa senjata tajam. Melihat warga yang tengah nongkrong di warung sehabis pulang bekerja, kelompok bermotor yang berjumlah puluhan orang tersebut tiba-tiba saja mengejar dan mengeroyok para korban. Akibatnya, seorang korban mengalami luka parah di bagian kepala. Kemudian bolak-balik di sekitar Sulanjana, ada yang bawa senjata tajam kemudian ada yang lagi nongkrong di depan sini, mungkin nongkrong katanya habis kerja, kemudian mau rokok, mungkin habis sebentar, tiba-tiba geng motor ini datang dan mungkin nggak tahu ada hal apapun gitu kan, tiba-tiba ada penyerangan, sampai-sampai pengajaran ke belakang sampai ke Taman Fleksi. Itu yang dikeroyok berapa orang, Pak? Yang dikeroyok itu 1 orang yang kena, cuma kalau yang lainnya kabur. Ya kabur, tapi cuma mungkin dia yang kena gitu 1 orang. Kurang dari sepekan, polisi menangkap 6 orang pelaku yang rata-rata merupakan remaja di bawah umur. Kelompok bermotor ataupun geng motor di daerah Sulanjana, kita telah berhasil mengamankan pelaku ataupun yang diduga pelaku kurang lebih 6 orang. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan adalah masih di bawah umur. Jadi kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman sesuai dengan prosedur ABH, anak berhadapan dengan hukum dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi proses tetap akan berlanjut dan dipastikan memang itu mereka di bawah umur dan dari luar kota, itu dari daerah Cimahi semua. Tentu kejadian ini membuat warga resah saat harus beraktivitas di malam hari. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung. Aksi begal dengan modus berpura-pura sebagai penumpang ojek kembali meneror. Seorang pria nekat mengancam nyawa tukang ojek dengan golok dan membawa kabur motor korban. Dengan tangan terborgol, pria berusia 34 tahun ini tak berkutik saat digelandang petugas. Warga asal Desa Kubang Sari, Kecamatan Cikalong, Tasikmalaya ini ditangkap karena membegal pengendara ojek. Saat penangkapan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu 1 bilah golok dan 2 unit sepeda motor curian. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura menjadi penumpang ojek di Pangkalan Dusun Paseh, Desa Jaya Mukti, Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Kepada korban, pelaku meminta diantar ke wilayah Cimerak, Pangandaran dengan uang jasa sebesar Rp50.000. Pelaku sempat meminta korban untuk berhenti. Di saat itulah, ia menempelkan sebuah golok di leher korban dan memaksa korban menyerahkan motornya. Dari hasil penyelidikan, tersangka sudah 6 kali melakukan aksi serupa di beberapa wilayah. Wah, yang bersangkutan ya seolah-olah berpura-pura mengojek. Nah, terus mengantarkan pelaku, kemudian sampai di wilayah Cimerak, mengancam pada korban dengan sebilah golok. Pengakuan yang disampaikan sudah 6 kali melakukan kegiatannya. Masuk di wilayah kita ada beberapa, dan masih terus kita lakukan pendalaman pada pelaku. Berapa TKP lagi yang mereka lakukan. Barang bukti yang kita amankan 2 unit motor dan sebilah golok
yang digunakan oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Aparat kepolisian membongkar jaringan penadah ratusan unit sepeda motor curian di Kabupaten Bandung Barat. Beberapa bagian sepeda motor hingga suku cadangnya dicopoti satu persatu, lalu dijual kembali oleh pelaku dengan harga murah. Sebuah rumah panggung di kawasan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, menjadi sasaran polisi. Rumah itu diduga menjadi sindikat penadah ratusan sepeda motor hasil curian yang sudah dicopoti satu persatu. Kedatangan petugas menjadi tontonan warga sekitar yang sudah merasa janggal dengan aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Saat digeledah, petugas menemukan ratusan onderdil atau suku cadang sepeda motor yang sudah dicopoti. Potongan sepeda motor itu diduga hasil curian dari sejumlah pelaku curanmor yang kemudian dijual kembali dengan rata-rata harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per unit. Kasus ini terbongkar setelah polisi menciduk seorang pelaku pencurian sepeda motor di Padalarang. Dan ada sudah beberapa motor yang belum dikanibal dan yang akan dikanibal yang saat ini sudah diamankan oleh Polsek Padalarang. Kurang lebih ada belasan motor dan saat ini ada kurang lebih ada ratusan motor yang sudah dikanibal. Yang mana mekanisme pengadibalannya adalah bila mana pelaku datang malam hari itu juga langsung dikanibal oleh tersangka C. Dan selanjutnya kendaraan akan dijual baik yang rongsok bila mana tidak laku ataupun dijual spare part onderdilnya. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal 480 terkait penadah barang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Dalam kurun waktu 1 minggu, pencurian sepeda motor terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. Aksi para pelaku pun terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam aksi para pencuri saat menggasak sepeda motor. Pencurian sepeda motor ini terjadi di depan teras rumah kontrakan di Kampung Mitra Loka, Kelurahan Pamoyanan, Kabupaten Cianjur. Dalam rekaman CCTV, para pelaku mengangkut motor korban dari teras rumah. Sebelum kejadian, korban sempat mencurigai adanya orang asing yang mondar-mandir di depan rumah kontrakan. Cuma 2 orang diangkat, motornya diangkat. Ya, jadi nggak dibuka di sini itunya kuncinya, langsung diangkat ke sana ke sebelah atas. Dibongkar di situ. Kalau kesini kan pakai itu Masker. ya, pakai masker, pakai topi, pakai apa itu sweater. Jadi pada ditutup mukanya, cuman tinggi kecil orangnya gitu yang berdua itu. Tak hanya di rumah kontrakan, pencurian sepeda motor juga terjadi di halaman parkiran sebuah minimarket di Kampung Rawe, Desa Mekarsari. Pelaku merusak lubang kunci motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dimodifikasi dan membawa kabur motor korban. Pencurian di minimarket ini diketahui sudah 3 kali terjadi. Pencurian dilakukan saat kondisi sepi. Kronologisnya, konsumennya baru masuk ke dalam, nyimpen rokok sebentar, terus mau top up OVO atau GoPay kalau nggak salah. Pas sudah selesai, konsumennya keluar, udah kaget dia motornya nggak ada, hilang. Itu aja sih. Emang itu waktu kejadian itu lokasi di sini udah sepi atau gimana? Sepi sih enggak ya, cuma lagi pada belanja di dalam, kalau di luar mah sepi. Aksi 2 pencurian sepeda motor tersebut terjadi dalam kurun waktu 1 minggu di kecamatan yang sama. Saat ini anggota Polres Cianjur tengah melakukan penyelidikan terkait 2 aksi pencurian sepeda motor tersebut. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kita ke informasi berikutnya, polisi terus mendalami peran 7 tersangka perusak rumah singgah ibadah di Sukabumi, Jawa Barat. Para tersangka tetap menjalani proses hukum meski proses mediasi terus dilakukan. Inilah video yang viral di media sosial ketika sekelompok orang mendatangi sebuah bangunan di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Mereka bukan hanya menghentikan kegiatan retret, tapi juga merusak bangunan yang dijadikan rumah singgah ibadah.
Setelah melihat video yang viral dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menetapkan 7 orang tersangka dengan peran berbeda-beda. Proses hukum terhadap para tersangka akan terus berlanjut meski proses mediasi tengah berlangsung. Untuk pasalnya tentu saja pasal pengerusakan ya, dan secara bersama-sama, dan ini akan kita lakukan penahanan kepada mereka dan proses tetap lanjut. Walaupun mediasi, rekonsiliasi damai tetap kita lakukan bersama-sama, tetapi secara proses hukum juga kita tegakkan agar tidak terjadi berulang kembali, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan pada seluruh masyarakat. Agama apapun kita lindungi, kegiatan apapun yang sifatnya keagamaan juga kita akomodir. Saat ini bangunan yang dirusak sudah dibersihkan dan diperbaiki. Tokoh agama dan perwakilan warga juga sudah dipertemukan di Polres Sukabumi. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sudah datang ke lokasi kejadian perusakan dan mengatakan tindak pidana yang terjadi harus disikapi. Hubungan sosial kita perbaiki lagi, hubungan sosial dengan lingkungan. Urusan hukum kita serahkan sepenuhnya pada Polres, Polda, dan jajaran kepolisian. Intinya itulah ya. Agar kasus serupa tidak terulang, alangkah baiknya jika penyelenggara acara memberitahu pengurus lingkungan setempat, terlebih jika acara yang diselenggarakan melibatkan banyak orang. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung.